Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel SNI Admin. Jadi channel ini akan membahas seputar dunia administrasi tentang pengolahan di Microsoft Dokumen ataupun Excel ataupun PowerPoint. Jadi di channel ini akan membahas seputar administrasi di perkantoran ataupun manajemen di organisasi. Oke, kali ini saya akan membagikan tips ataupun cara dalam mengisi sebuah formulir yang biasanya dibagikan oleh organisasi dan organisasi tersebut ingin kita mengisi formulirnya. Tapi ketika kita ingin mengisi, biasanya itu kita terkendala karena aksesnya itu hanya untuk dilihat saja dan kita tidak bisa mengisinya. Lalu bagaimana sih caranya mengisi? Nah, kali ini saya akan membagikan caranya untuk mengisi formulir tersebut. Oke, kita buka dulu Google dokumennya, Google Docs atau Google Workspace. Oke, ini adalah akun untuk yang saya gunakan dalam berorganisasi. Jadi ini saya waktu itu mengikuti sebuah pelatihan dari sebuah instansi begitu ya. Jadi saya disuruh untuk mengisi formulir komitmen. Oke, langsung saja kita lihat di formulirnya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh formulir dari sebuah instansi yang bernama Leaders Academy Indonesia. Jadi ketika saya mengikuti kegiatan di Leaders Academy Indonesia ini, kegiatan kaderisasi, saya mendapatkan formulir ini dan saya diminta untuk mengisi formulir ini sebagai bentuk komitmen. Tetapi di sini ini ada akses hanya lihat saja. Nah, ketika kita ingin mengedit, kita tidak bisa langsung mengeditnya karena aksesnya itu dibatasi oleh pemilik formulir ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita buat salinannya terlebih dahulu. Lalu bagaimana sih cara membuat salinannya? Oke, kita masuk ke titik yang 3 ini atau pengaturan. Di titik 3 ini nanti ada terdapat beberapa menu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita klik bagikan dan ekspor. Setelah itu kita buat salinan. Nah, kita boleh namain nih formulirnya, mau formulir namanya apa. Nah, kita namain dulu formulir contoh aja deh. Nah, kita namain contoh formulir. Untuk folder penyimpanannya, kita bisa pilih yang ada di drive kita. Nah, ini kita bisa pilih yang ada ataupun kita bisa membuatnya baru. Nah, kita coba buat baru saja, folder baru, folder contoh aja deh, folder contoh. Nah, setelah kita buat, kita klik pilih. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, ini sedang dalam proses penyalinan dokumen ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini ini tidak ada tulisan hanya lihat saja di bagian bawah judul, yang artinya kita dapat melakukan pengeditan terhadap formulir ini karena ini sudah merupakan salinan atau kopian dari file yang utamanya. Jadi ini file yang ada di drive kita dan bisa kita edit karena kita yang memiliki aksesnya. Lalu bagaimana sih caranya mengeditnya? Kita bisa klik ini yang tombol pensil. Kalau di ini di bagian tampilan yang pertama, kita klik yang ada di kotakan biru ini atau tombol pensil saya menyebutnya. Setelah kita klik, ini akan muncul beberapa menu di bagian atas, di menu bagian atas dan di bagian bawah. Nah, di sini juga ada terdapat keyboard yang bisa kita lakukan untuk menulisnya. Tapi kalau kita mengeditnya seperti ini mungkin terlihat agak sempit ya teman-teman. Jadi saran saya kita bisa melakukan pengeditannya dengan melakukan perubahan tampilan
yaitu tampilan dokumennya menjadi tampilan dokumen asli. Untuk caranya masih seperti yang tadi, kita klik tombol 3 ini atau menu bar yang ada di tombol 3. Nah, setelah muncul menu di tampilan layar ini, kita klik tata letak cetak yang ada di baris kedua. Setelah kita klik, akan bergeser. Nah, ini akan menampilkan format ataupun tampilan dokumen aslinya. Jadi untuk tampilan dokumen aslinya seperti ini, tapi untuk tampilan formulir yang simpelnya jadi seperti ini. Nah, biasanya saya karena sedikit sulit ataupun tidak nyaman dalam mengisi formulir dalam ruangan yang sempit seperti ini, jadi saya besarkan atau saya rubah ke tampilan aslinya. Nah, setelah seperti ini udah di tampilan asli, kita bisa zoom. Nah, kita bisa isi nama lengkapnya siapa, terus tempat, tanggal lahir, institusi, nomor HP, alamat email. Nah, kita bisa isi di sini. Jadi kita sudah memiliki aksesnya. Misal kita namain si Beju. Nah, ini sudah bisa diakses kan teman-teman. Tempat tanggal lahirnya di Cilacap. Tanggal lahir kita asal aja deh, contoh 9 September 2003. Nah, ini ada cuma contoh aja ya teman-teman. Nah, kita bisa mengisinya di sini. Setelah itu kita juga bisa mengisi tanda tangan. Untuk tanda tangan kita bisa isi dengan tanda tangan yang sudah disiapkan. Nah, setelah kita sudah isi semuanya, di sini di Google Dokumen terdapat kelebihan yang bisa sangat menunjang kita, karena biasanya sebuah organisasi ataupun perusahaan atau tempat kerja begitu, ketika kita disuruh mengisi formulir, biasanya perusahaan tersebut meminta formatnya itu dikirim dalam bentuk PDF atau portable document file, portable document format. Nah, caranya itu bisa kita lakukan di dalam aplikasi Google Dokumen ini. Kita tidak perlu converter lagi. Jadi teman-teman bisa klik tombol yang 3 ini. Kemudian ada tampilan menu lagi, kita pilih bagikan dan ekspor, kemudian simpan sebagai. Nah, ini adalah tombol ke-5 ya, ataupun menu ke-5. Kita klik. Nah, ini ada pilihan formatnya ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih format sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kita ingin membentuknya ataupun membuat dokumen itu berformat PDF, kita bisa klik dokumen PDF. Nah, setelah itu kita klik OK. Ini akan menyimpannya dalam bentuk file PDF. Nah, ini sudah tersimpan dalam bentuk file PDF yang bisa teman-teman download dan kumpulkan ke dalam Google Formulir yang biasanya disediakan ataupun dikirim ke kontak person dari organisasi ataupun perusahaan ya teman-teman. Kita bisa klik download. Ini akan mendownload filenya. Nah, kita terus mendownloadnya melalui Google Drive. Kita pilih setelah itu klik Chrome lagi ke browser. Nah, ini akan terdownload ya teman-teman. Ini adalah contoh file yang sudah terdownloadnya. Kita bisa buka. Nah, ini formulir yang sudah jadi ya teman-teman. Ini bentuknya sudah PDF, jadi kita tidak bisa mengeditnya lagi.
Nah, buat teman-teman yang mungkin ragu ataupun nantinya ingin ada yang diganti, teman-teman bisa bisa menyimpannya ataupun memilih save-nya itu dalam bentuk format dokumen, bukan PDF. Jadi pilih doc. Ini tidak bisa diedit ya teman-teman. Nah, ketika sudah seperti ini sudah siap untuk dikumpulkan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini ataupun tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin kesulitan dalam mengisi sebuah formulir dari instansi, perusahaan ataupun organisasi yang teman-teman ingin bergabung ataupun ingin bekerjasama dengan organisasi tersebut. Oke, sekian, terima kasih.